Di sekitar Taman Nasional Komodo, bahkan di kawasan itu ada 2 perusahaan kalau tidak salah, PT Komodo Wildlife Ecotourism, yang mendapat konsensi kehutanan sebesar 426,07 hektar di Pulau Padar, berdasarkan SK Kementerian Kehutanan nomor 796 tahun 2013. Dan juga ada PT Segara Komodo Lestari yang mendapatkan izin seluas 22,10 hektar di Loh Buaya, di Pulau Rinca, pada tahun 2013 lalu. Nah, ini 2 perusahaan ini disebutkan masuk dalam kategori yang melakukan pelanggaran itu. Pak Sekjen, saya akan memulai mungkin dengan satu pertanyaan. KLHK ini penjaga konservasi, pemberi izin investasi yang kemudian menimbulkan banyak perusakan lingkungan, ataukah instansi yang memaklumi banyak keterlanjuran yang terjadi? Ini pertanyaan reflektif yang perlu saya ajukan. Kalau kita bicara Gakum menangani banyak soal, kesimpulan saya berarti di hulunya tidak benar, Pak. Tata kelolanya salah. Sehingga di hilirnya, Gakum itu kemudian harus mencuci piring atas banyak ketidakberesan ini, Pak. Mohon tata kelolanya ini diperbaiki, Pak. Mulai dari hulu, di tengah, dan juga di hilir, Pak. Data yang selama ini kita bicarakan itu menurut kami, itu karena pembiaran dan keterlanjuran yang harus diselesaikan di hilirnya, Pak. Mohon maaf, Pak Ansi. Kalau sedikit itu terlanjur, kalau banyak itu maling. Saya koreksi kata-kata itu. Saya tidak mau ada kata-kata keterlanjuran. Ya, saya hanya menjelaskan di sini, nggak mau. Oke, Ya, Pak Ketua, kalau saya bilang keterlanjuran ini keterlanjuran bukan dalam cara pandang positif, Pak. Ini negatif. Ini ya, sistematis. apapun bentuknya saya katakan seperti itu. Makanya tadi Nggak saya ada bilang. kata-kata terlanjur. Oke. Ya, terkait dengan Pak Roy, terkait dengan Gakum, ini disampaikan data 7 tahun 2015 sampai 2021 dalam presentasinya terkait dengan capaian kerja, itu ada sebesar 20,7 triliun ya ganti rugi yang didapatkan. Yang ingin kami tanyakan, Pak, apakah Bapak tahu dari 20,7 triliun itu dana yang digunakan untuk pemulihan alam dan lingkungan kita yang rusak ini berapa besar, Pak? Apakah ganti rugi itu secara otomatis akan lari kepada KLHK untuk katakanlah reboisasi, untuk pemulihan alam kita yang rusak? Yang kedua, masih terkait dengan Ditjen Gakum, dari angka 20,7 triliun itu, Pak Roy, mungkin bisa dikasih data ke kami, itu korporasi di bidang apa yang paling banyak itu, Pak? Yang melakukan kejahatan dan kemudian mengganti rugi sebesar 20,7 triliun itu. Hitungan saya sepertinya 20,7 triliun ini terdengar seolah-olah besar, Pak. Tapi kalau 7 tahun menurut saya itu kecil sekali. Nah, hanya terus terang Pak Sekjen tidak bisa semuanya disuruh Pak Roy yang cuci piring dong. Di bagian hulunya bagaimana? Yang berikut terkait dengan tindak lanjut instruksi Presiden. Awal tahun kemarin itu Presiden Joko Widodo bicara cukup keras terkait dengan ada 106 perusahaan pemegang izin konsesi kehutanan
yang melakukan perusakan di hutan dan seterusnya. Kami ingin tahu tindak lanjut dari KLHK ini seperti apa. Karena pernyataan Presiden itu menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga hutan, ekosistem, keanekaragaman hayati, dan lingkungan hidup kita. Saya ambil contoh, Pak. Di sekitar Taman Nasional Komodo, bahkan di kawasan itu ada 2 perusahaan kalau tidak salah, PT Komodo Wildlife Ecotourism, yang mendapat konsensi kehutanan sebesar 426,07 hektar di Pulau Padar, berdasarkan SK Kementerian Kehutanan nomor 796 tahun 2013. Dan juga ada PT Segara Komodo Lestari yang mendapatkan izin seluas 22,10 hektar di Loh Buaya, di Pulau Rinca, pada tahun 2013 lalu. Nah, ini 2 perusahaan ini disebutkan masuk dalam kategori yang melakukan pelanggaran itu. Kami ingin tahu sebagai satu contoh example saja, Pak. Apa tindakan konkret untuk 2 perusahaan ini? Apakah sudah ada sanksi atau sanksinya cuma sekedar administratif atau lebih substantif, Pak? Yang berikut, Presiden sering sekali bicara soal mengatasi bahaya perubahan iklim dan perusakan lingkungan hidup, Pak. Kami ingin tahu kebijakan yang visioner ya, bukan reaksioner. Saya ulangi, kebijakan yang visioner, bukan reaksioner, terkait dengan mengatasi bahaya perubahan iklim ini, Pak. Komisi 4 DPR RI itu sudah konkret menyetujui pagu anggaran mitra Komisi 4 KLHK tahun 2022 ada di sekitar angka 2,5 T untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, termasuk dukungan penanganan perubahan iklim ini. Nah, terkait dengan itu, Pak, kami ingin tahu detail kebijakannya itu, alokasi anggarannya, fokus step dan timingnya itu seperti apa terkait dengan upaya perubahan iklim ini, Pak. Karena kami juga tidak mau pendekatannya itu tambal sulam dan parsial. Apakah bisa disebutkan sejumlah contoh terkait dengan ini dan bagaimana melakukan pelibatan terhadap masyarakat untuk mengedukasi ini, Pak? Karena kami yakin betul KLHK pasti memiliki keterbatasan untuk menjaga semua hutan dan lingkungan hidup kita. Saya kira itu beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke pimpinan. Terima kasih, Kakak NC. Selanjutnya, Yesi. Kakak Yesi. Makan dulu. Pak Ketua, mohon maaf, saya tambah sedikit aja. Oke. Saya tambah Silakan. sedikit. Pak Sekjen, 2 minggu lalu kami baru kunjungan kerja bersama Pak Roy ke Provinsi Riau. Di sana kami ketemu dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur kasih data, luasnya itu seluruh provinsi di Riau itu, hutan yang dialihfungsikan dan ilegal itu, untuk sawit mayoritasnya, itu ada 1,8 juta hektar, Pak. Kemarin yang kami kunjungi itu, kalau tidak salah 70-an hektar ya Pak Roy ya? 800 hektar. Satu lahan tidak terlalu jauh dari ibu kota provinsi Riau. Kami ingin tanyakan data yang 1,8 ini mau diapakan berikut nih Pak? Terima kasih. Pak Ketua, saya sedikit lagi. Pak Dirjen, kalau pernyataan Presiden itu mengatakan ada masalah dalam perizinan, berarti Pak Sekjen, mohon maaf, ini harus dievaluasi betul. Supaya ke depan pemberian izin ini lebih selektif dan lebih ketat begitu Pak. Itu aja tambahan saya.